Dewi adalah sahabat saya. Ia adalah seorang mahasiswi yang berotak cemerlang dan memiliki idealisme yang tinggi. Sejak masuk kampus, sikap dan konsep dirinya sudah jelas meraih yang terbaik di bidang akademis maupun profesi yang akan digelutinya. Why not to be the best? Begitu ucapan kerap kali terdengar dari mulutnya, mengutip ucapan seorang mantan Presiden Amerika Serikat, George Walker Bush. Ketika kampus mengirim mahasiswa untuk studi hukum internasional di Universitas Utrecht Belanda, yang saya tahu nih, kalau sudah lulusan Utrecht Belanda, wah, dunia dalam genggaman. Begitu kata Google. Dewi termasuk salah satunya. Setelah menyelesaikan kuliahnya, Dewi mendapatkan pendamping hidup yang selepel, sama-sama berprestasi, meski berbeda profesi. Tak lama berserang, lahirlah Bayu, buah cinta mereka. Anak pertamanya tersebut lahir ketika Dewi diangkat menjadi staf diplomat. Bertepatan pula dengan suaminya Dewi meraih gelar PhD, maka lengkaplah sudah kebahagiaan mereka. Rezekinya Bayu memang top. Ketika Bayu berusia 6 bulan, kesibukan Dewi semakin menggila bak seekor burung Garuda, bukan seekor burung puyuh yang nemploknya terbang deket, nyaris tiap hari ia terbang dari satu kota ke kota lainnya, dari satu negara ke negara lainnya. Sebagai seorang sahabat, setulusnya saya pernah bertanya padanya, tidakkah si Bayu masih terlalu kecil untuk ditinggal-tinggal oleh ibunya? Dengan sigap, Dewi menjawab, "Oh, saya sudah mengantisipasi segala sesuatunya dengan seksama. Everything is okay, don't worry. Everything is under control kok." Begitulah selalu ucapannya, penuh percaya diri. Ucapannya itu memang betul-betul ia buktikan. Perawatan anaknya ditangani secara profesional oleh babysitter termahal. Dewi tinggal mengontrol jadwal Bayu lewat telepon. "Mbak, nanti kalau ikan salmonnya habis, Mbak langsung ke supermarket aja ya. Ngambil ya 5 kilo sekalian. Kalau sudah habis jangan dikasih Indomie, jangan dikasih tahu ya Mbak." Si Bayu, "Ingat juga Mbak, nanti jam 12 Bayu les privat loh." Pada akhirnya Bayu tumbuh menjadi anak yang tampak lincah, cerdas, mandiri, dan mudah mengerti. Kakek neneknya selalu memompakan kebanggaan kepada cucu sematawayangnya itu tentang bagaimana hebatnya nenek moyang kita yang mengarungi laut samudra, yang bisa menaklukkan lautan bebas di Eropa. Bukan, tapi betapa hebatnya ibu bapaknya tentang gelar PhD dan nama besar, tentang naik pesawat terbang dan uang yang berlimpah. Contohlah ayah bundamu nak, kalau Bayu besar nanti jadilah seperti bunda, jangan seperti kakek, nggak bisa apa-apa. Begitu selalu nenek Bayu berpesan di akhir dongeng menjelang tidurnya. Ketika Bayu berusia 5 tahun, neneknya menyampaikan kepada Dewi kalau Bayu minta seorang adik untuk bisa menjadi teman bermainnya di rumah apabila ia merasa kesepian. Kan ribet ya, ntar belum ngidamnya, belum hamilnya, belum susunya, belum serba ribet deh, kata ibunya. Terkejut dengan permintaan tak terduga itu, Dewi dan suaminya kembali meminta pengertian kepada anaknya. Kesibukan mereka belum memungkinkan untuk menghadirkan seorang adik buat Bayu. Lagi-lagi bocah kecil ini pun mau memahami orang tuanya. Dengan bangga Dewi mengatakan bahwa kamu memang anak hebat nak. Buktinya, kata Dewi, kamu tak lagi merengek minta adik. Bayu tampaknya mewarisi karakter ibunya yang bukan merengek dan sangat mandiri. Meski kedua orang tuanya kerap pulang larut, ia jarang sekali ngambek. Bahkan tutur Dewi pada saya,
Bayu selalu menyambut kedatangannya dengan penuh ceria. Maka Dewi sering memanggilnya malaikat kecilku, gantengku, sayangku. Sungguh keluarga yang bahagia, pikir saya, meski kedua orang tuanya super sibuk. Namun Bayu tetap tumbuh dengan penuh cinta dari orang tuanya. Diam-diam saya jadi sangat iri pada keluarga ini. Iya, bapaknya pinter, emaknya pinter, anaknya pinter, kurang apa lagi? Suatu hari menjelang Dewi berangkat ke kantor, entah mengapa Bayu menolak dimandikan oleh babysitternya. Bayu pagi ini ingin dimandiin oleh bundanya. Bunda, aku ingin mandi sama bunda. Please bunda, pinta Bayu dengan mengiba-iba penuh harap. Karuan saja Dewi yang detik demi detik waktunya sangat diperhitungkan merasa gusar dengan permintaan anaknya. Ia dengan tegas menolak permintaan Bayu sambil tetap gesit berdandan dan mempersiapkan keperluan kantornya. Suaminya pun turut membujuk Bayu agar mau mandi dengan babysitternya. Bayu anak pintar. Bayu mandi sama mbak ya. Lagi-lagi Bayu dengan penuh pengertian mau menurutinya meski wajahnya cemberut. Peristiwa ini terus berulang sampai hampir sepekan. Bunda, mandikan aku. Ayo dong bunda, mandikan aku sekali ini saja. Kian lama suara Bayu semakin penuh tekanan. Tapi toh Dewi dan suaminya berpikir mungkin ini karena Bayu sedang dalam masa prasekolah, jadi agak lebih minta perhatian. Setelah dibujuk-bujuk, akhirnya Bayu bisa ditinggal juga dan mandi bersama babysitternya atau dimandiin oleh babysitternya. Sampai suatu sore Dewi dikejutkan oleh telepon dari sang babysitter. Bu, hari ini Bayu panas tinggi dan kejang-kejang. Sekarang sedang diperiksa di ruang emergensi. Mendengar hal itu, bagaimana perasaan orang tua yang tadinya sedang bekerja pun, yang tadinya semangat 360 bisa turun sampai 10%. Saya juga pernah mengalami hal itu, Bu. Ketika Dewi diberitahu soal Bayu tentang dia sakit, sedang meresmikan kantor barunya di Medan. Setelah tiba di Jakarta, Dewi langsung ngebut ke UGD. Tapi sayang, terlambat sudah. Tuhan sudah punya rencana lain. Bayu, si malaikat kecil, keburu dipanggil pulang oleh Tuhannya. Terlihat Dewi mengalami syok berat. Setibanya di rumah, satu-satunya keinginan dia adalah untuk memandikan putranya. Setelah beberapa hari lalu, Bayu mulai menuntut untuk memandikannya. Dewi pernah berjanji pada anaknya untuk suatu saat akan memandikannya sendiri jika ia tidak sedang ada urusan yang sangat penting. Dan siang itu, janji Dewi akhirnya terpenuhi juga, meskipun setelah tubuh si kecil terbujur kaku. Dewi pernah berjanji pada anaknya untuk suatu saat akan memandikannya sendiri jika ia tidak sedang ada urusan yang sangat penting. Dan siang itu, janji Dewi akhirnya terpenuhi juga, meskipun setelah tubuh si kecil terbujur kaku. Ya Allah, tong. Di tengah para tetangga yang sedang melayat, terdengar suara Dewi dengan nada yang bergetar berkata, "Ini bunda ya nak, hari ini bunda mandikan Bayu ya sayang." Akhirnya bunda penuhi juga janji bunda ya nak. Lalu segera saja satu demi satu orang-orang yang melayat dan berada di dekatnya tersebut berusaha untuk menyingkir dari sampingnya sambil tak kuasa untuk menahan tangis mereka. Ketika tanah merah telah mengubur jasad si kecil, para pengiring jenazah masih berdiri mematung di sisi pusara sang malaikat kecil. Berkali-kali Dewi sahabatku yang tegar itu berkata kepada rekan-rekan di sekitarnya, "Ini sudah takdir ya kan? Sama saja aku di sebelahnya ataupun di seberang lautan. Kalau sudah saatnya dipanggil,
ya dia pergi juga, ya kan? Saya yang saat itu tepat berada di sampingnya, diam aja. Seolah-olah Dewi tak merasa berduka dengan kepergian anaknya. Dan sepertinya ia juga tidak perlu hiburan dari orang lain. Sementara di sebelah kanannya, suaminya berdiri mematung, seperti tak bernyawa, wajahnya pucat pasi. Dengan bibir bergetar, tak kuasa menahan air mata, mulai meleleh membasahi pipinya. Sambil menatap pusara anaknya, terdengar lagi suara Dewi berujar, "Itulah konsekuensinya sebuah pilihan." Lanjut Dewi, tetap mencoba untuk tegar dan kuat. Angin senja meniupkan aroma bunga kamboja yang menusuk hidung hingga ke tulang sumsum. Tak lama setelah itu, tanpa diduga-duga, tiba-tiba saja Dewi jatuh berlutut, lalu membantingkan dirinya ke tanah tepat di atas pusara anaknya sambil berteriak-teriak histeris, "Bayu, maafkan bunda ya sayang, ampuni bundamu ya nak," serunya berulang-ulang sambil membenturkan kepalanya ke tanah. Dan segera terdengar tangis yang meledak-ledak dengan penuh berurai air mata memanjari tanah pusara putra tercintanya yang kini telah pergi untuk selama-lamanya. Sepanjang persahabatan kami, rasanya baru kali ini saya menyaksikan Dewi menangis dengan histeris seperti ini. Lalu terdengar lagi Dewi berteriak-teriak histeris, "Bangunlah Bayu, sayangku, bangun cintaku, ayo bangun nak," pintanya berulang-ulang. "Bunda mau mandikan kamu sayang, tolong beri kesempatan bunda sekali saja nak." Dewi merintih, mengiba-iba sambil kembali membetulkan kepalanya berkali-kali ke tanah. Lalu ia peluki dan ciumi pusara anaknya. Mbak orang yang sudah hilang ingatan. Air matanya mengalir semakin deras, membanjiri tanah merah yang menaungi jasad Bayu. Senja semakin senyap, aroma bunga kamboja semakin tercium kuat menusuk hidung, membuat seluruh bulu kuduk kami berdiri menyaksikan peristiwa yang menyayat hati ini. Tapi apa hendak dikata, nasi sudah jadi bubur. Sesal kemudian tiada arti. Bayu tidak pernah mengetahui bagaimana rasanya dimandikan oleh orang tuanya, karena mereka merasa bahwa banyak hal yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar memandikan seorang anak. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua para orang tua yang sering merasa hebat dan penting dengan segala kesibukannya. Memang kisah ini penuh dengan bawang bombay, air mata mengalir tak terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.